Al-Hamid, Al-Karim, Al-Mannan. Itu semua itu nama-nama untuk satu. Itu semuanya satu. Kalau ditinjau, dilihat dari sisi zat Allah. Allah itu satu kan? Berarti ketika kita sebut Al-Hamid, Al-Mannan, kemudian Al-Karim, Al-Malik, Al-Aziz, itu satu. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان وإخوة الكرام, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara jamaah kajian dan salat maghrib di Masjid As-Salam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang selalu kita ingat agar kita mensyukuri nikmat-nikmatnya yang tiada hingga, yang selalu kita rasakan, yang selalu kita nikmati, baik itu kita bisa menyebutnya atau tidak bisa kita sebut. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan bisa bermajelis ilmu pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dengan kecintaan karenanya, sebagaimana kita juga bermunajat kepada Allah agar dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada salat maghrib tadi, di rakaat pertama saya membaca suatu ayat dari surah Maryam yang di awalnya itu adalah tentang bagaimana orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan ciptakan pada diri mereka rasa kasih sayang di antara mereka. Cinta karena Allah. Dan cintanya karena Allah disebabkan karena sama-sama mencintai Allah. Sehingga mereka pun cinta apa yang dicintai oleh Allah. Sehingga mereka pun sama-sama mencintai di antara mereka. Dan akhirnya Allah pun mencintai mereka sehingga memberikan kasih sayang di antara mereka. Saling berkasih sayang. Pada rakaat kedua, saya membacakan salah satu atau beberapa ayat dari surah Az-Zukhruf, di mana diawali tentang orang-orang yang berkasih sayang di dunia, mereka nanti di akhirat akan menjadi musuh. Masing-masing akan menjadi musuh atas yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di tempat yang mulia ini kita akan mengkaji suatu kajian yang berhubungan masih dengan ilmu akidah. Kalau pertemuan terakhir yang lalu kita mengkaji kitab dalam masalah beriman terhadap takdir, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji faedah dan kaedah penting dalam memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah.
kita akan mengambil dari satu bagian dari kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim punya kitab Bada'i'ul Fawaid. Kitab Bada'i'ul Fawaid. Di dalam kitab itu beliau membuat satu bagian, yaitu Faidah Jalilah fi Qawaidil Asma'il Husna. Yang artinya faedah yang agung pada kaedah-kaedah Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Mungkin pada pian-pian seberataan sudah sampai PDF-nya. Yang belum bisa dibagi oleh teman-teman yang mendapatkannya. Kita akan mempelajari kaedah-kaedah penting di dalam Asma'ul Husna. Kalau kita perhatikan halaman ke-6, di situ Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, beliau memberikan kita motivasi untuk mempelajari kaedah-kaedah. Karena kaedah itu seperti apa? Seperti usul, ya, prinsip, di mana dari prinsip itu nanti banyak cabang-cabangnya. Dengan kita mengetahui suatu yang prinsip, maka kita akan mengetahui cabang-cabangnya dan hukumnya bisa ditimbang, bisa dianalogikan ketika kita memahami prinsip dalam suatu cabang ilmu. Pada halaman 6, Syekh Abdul Razzaq mengatakan kaedah adalah amrun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatin katsiratin wa tufhamu ahkamuha minha. Perkara yang bersifat general, yaitu mencakup segala hal yang bisa terpraktekkan dengan perkara itu, segala bagian-bagian yang banyak, dan bisa dipahami hukum-hukum dari perkara itu atau dari kaedah itu. Baik, kita bisa lihat juga bagaimana tulisan Imam Ibnul Qayyim. Nah, di sana pian lihat bagaimana naskah aslinya. Ya, pian bisa lihat naskah aslinya. Tulisan Arab kada babaris. Udahlah pian melihat. Nah, ini tulisannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tulisan sidin rapi benar. Bagaimana rapinya? Kada ada naik gunung turun gunung. Ini tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kita semua kenal. Beliau adalah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq, yang gelarnya adalah Syamsuddin, mataharinya agama. Abu Abdillah, kunyah sidin Abu Abdillah. Bisa pian lihat di halaman 16. Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i. Jadi ngaran sidin Muhammad bin Abi Bakar, Abah sidin Abu Bakar Az-Zar'i, di mana beliau terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala.
Jangan tertukar Pak ya. Kalau kita dapati ada Al-Jauzi, itu lain pulang. Imam Ibnul Jauzi, itu lain lagi. Jadi kalau Al-Jauziyah itu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Kalau Al-Jauzi itu Imam Ibnul Jauzi. Ada lagi ulama yang lain. Kalau Al-Jauzi itu ulama yang lain. Beliau terkenal dengan Al-Jauziyah karena beliau ini berasal dari suatu sekolah yang sangat terkenal. Yang sekolah tersebut adalah sekolah Al-Jauzi. Atau dari kata Qayyim ini saya lupa. Intinya beliau berasal dari sekolah tersebut dan termasuk yang menjadi orang yang besar dari sekolah tersebut. Akhirnya beliau sampai disebut Ibnu Qayyim, artinya murid daripada sekolah tersebut. Jadi nama beliau itu sebenarnya Muhammad Abbasidin Abu Bakar, tidak ada Qayyim-Qayyimnya. Tapi saking hebatnya beliau karena sangat mengharumkan nama sekolah beliau, sehingga beliau ini disandarkanlah beliau ini kepada nama sekolah beliau. Ya, karena sekolah merasa bangga dengan seorang ulama yang lahir dari sekolahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat halaman 17. Kita langsung dari apa yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim dari faedah dan kaedah dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah, terkhusus dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, apa saja yang dia itu disebut sebagai sifat atau berita tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini beliau membagi kepada 5 bagian. Jadi apa saja yang dikatakan dia adalah sifat atau berita tentang Allah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini beliau menyebutkan 5 bagian. Yang pertama, apa yang kembali kepada diri zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti kita katakan Allah itu zat. Allah itu adalah suatu zat, atau yaitu sesuatu yang memang ada. Atau Allah itu maujud. Allah itu ada. Atau Allah itu syai'un. Allah itu sesuatu. Itu kembali kepada zat Allah, kepada diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang kembali kepada sifat maknawi, sifat yang bersifat abstrak. Seperti dikatakan Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Itu kan sesuatu yang abstrak, ya. Atau Al-Qadir, Maha berkuasa, Maha menentukan. As-Sami', Maha mendengar. Mendengarnya Allah itu kan sesuatu yang bersifat abstrak, maknawi. Kemudian yang ketiga, apa yang kembali kepada perbuatan Allah. Seperti Allah itu dikatakan Al-Khaliq, pencipta, atau Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Itu kan kembali kepada perbuatan Allah. Allah menciptakan sesuatu, Allah memberi rezeki kepada
hambanya atau kepada makhluknya. Yang keempat, apa yang kembali kepada murni kepada pensucian Allah, sesuci-sucinya. Dalam hal ini, ketika kita sucikan Allah darinya, maka dia mengandung penetapan lawannya sebesar-besarnya, sesempurna-sempurnanya. Jadi lawannya pun berarti sempurna juga. Jadi ketika ditiadakan Allah demikian, berarti dia mengandung Allah itu ditetapkan padanya sifat Allah, lawan daripada sifat tersebut secara sempurna. Contohnya Allah punya nama Al-Quddus, yang maha suci dari segala sifat-sifat tercela. Kalau maha suci dari segala sifat-sifat tercela, berarti dia maha sempurna dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah itu sempurna dengan segala sifat-sifat yang terpuji, yang layak bagi Allah. As-salam, Allah itu apa? As-salam, Allah itu adalah zat yang selamat dari segala aib. Berarti lawan daripada aib yaitu kesempurnaan, itu juga sangat sempurna. Itu tidak ada kurangnya. Jadi ketika kita sebutkan nama itu, dia mengandung lawannya. Berarti lawannya itu sempurna. Kalau dikatakan sifat ini demikian, disucikan Allah dari sesuatu, berarti mengandung arti lawannya itu dia sempurna. Baik, yang kelima, kata Ibnul Qayyim, ini tidak disebut oleh kebanyakan orang, yaitu nama yang menunjukkan beberapa sifat-sifat, tidak hanya satu sifat tertentu, akan tetapi dia menunjukkan kepada beberapa makna, tidak kepada satu makna. Contoh kata Al-Majid, Al-Azim, As-Samad. Ini nama-nama Allah yang tidak mengandung satu sifat, tapi mengandung sifat-sifat. Mengandung makna-makna, tidak satu makna saja. Contohnya Al-Majid. Allah memiliki sifat-sifat. Di dalam kata Al-Majid ini, di sana terkandung sifat-sifat yang sempurna. Di antara yang terkandung di dalam kata Al-Majid adalah As-Sa'ah, keluasan. Kemudian Al-Kathrah, banyak memiliki kebaikan. Kemudian Az-Ziyadah, bahkan lebih lagi. Dan ini memiliki beberapa dalil akan hal ini dari beberapa perkataan pujangga Arab, ya, dan juga dari ayat Al-Qur'anul Karim. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang arasnya Allah sifati Al-Majid pada sebagian qiraat. Dzul Arsyil Majid. Dialah zat yang Allah yang memiliki arasy yang majid. Kalau kita majid itu, kalau kita di dalam mushaf ketemunya kata agung atau mulia. Padahal Al-Majid itu mengandung 3 arti. Pertama, sa'ah, luas. Kemudian azm,
yaitu besar, ya, atau agung. Kemudian syaraf, memiliki kemuliaan. Luas, kemudian besar dan mulia. Jadi kadang ada dari yang kelima ini ada beberapa nama Allah yang tidak mengandung hanya satu arti. Di dalamnya ada beberapa arti. Mari kita perhatikan bagaimana nama Al-Majid ini bergandengan dengan permohonan, bergandengan dengan permintaan salat dari Allah atas Rasulnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kita. Dzul Arsyil Majid. Ketika kita bersalawat, ketika kita bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, maksudnya permintaan salah, artinya bersalawat dari Allah untuk Rasulullah, digandengkan dengan Al-Majid pada salawat Ibrahimiyah. Pada salawat Ibrahimiyah disebut innaka Hamidum Majid. Kenapa disebutkan kata Al-Majid ketika kita salawat, melakukan salawat Ibrahimiyah? Karena ketika kita meminta dari Allah agar Allah memberikan tambahan kepada Nabinya Muhammad SAW dengan kita bersalawat itu ada terkandung arti permintaan tambahan, dan agar Allah memberikan keluasan permohonan hamba, keluasan pemberiannya dan banyaknya pemberiannya dan terus-terusannya, kontinunya pemberian itu. Perhatikan kita, li'annahu fi maqami talabil mazid wa ta'arrud li sa'atil 'ata wa kathratihi wa dawamihi. Makanya ketika itu kita pun mengatakan innaka Hamidum Majid. Ya, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diakhiri dengan kata Majid itu sungguh tujuannya adalah supaya kita minta tambahan lagi, supaya diberikan sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala atas salawat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang kita minta itu kalau kita menyebut nama Allah harus sesuai dengan permintaan kita. Seperti contohnya seseorang mengatakan ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku, sesungguhnya engkau adalah al-ghafurur rahim. Sesuai kan dengan permintaannya. Enggak cocok apabila kita katakan as-sami'ul basir. Kita katakan ighfirli warhamni innaka antas sami'ul basir. Itu enggak cocok. Karena apa yang kita minta itu harus sesuai dengan nama yang kita bertawasul dengannya. Karena dengan nama yang cocok itu lebih dekat kepada
pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam suatu hadis, yang hadis ini terdapat di dalam Musnad Ahmad dan At-Tirmidzi, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Yaitu kita disuruh untuk memperbanyak ketika berdoa dengan mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kita bisa lihat di footnote. Di antaranya juga ada suatu doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, aku memohon kepadamu di mana engkau hanya milikmu alhamdu. Alhamdu hanya milikmu. Alhamdu itu adalah segala segala bentuk kesempurnaan dan keagungan pada zat, perbuatan dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan kecintaan. Segala sifat yang sempurna pada pada zat, pada perbuatan, pada zat dan pada perbuatan serta pada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Itulah alhamd. Jadi panjang artinya alhamd itu baik. Kalau kita sering dengarkan kalau kita baca di dalam terjemahan biasanya pujian, gitu kan? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal alhamdu itu adalah kata dalam bahasa Arab yang tidak ada padanannya dalam bahasa apapun. Kalau diterjemahkan kata alhamdu, maka panjang artinya dalam bahasa apapun. Di antaranya dalam bahasa Indonesia. Alhamdu itu artinya adalah segala kesempurnaan. Ya, kesempurnaan pada pada zat, pada perbuatan dan pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Jadi ketika kita memuji, ketika hamba itu mengakui itu semua, hamba itu tidak terpaksa. Tidak dalam kondisi benci, tapi dalam kondisi cinta dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda dengan orang memuji saja. Di dunia itu kan ada orang muji orang tapi terpaksa, ada maunya. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Al-Mannanu, Al-Mannanu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini ada permohonan kepada Allah dan tawassul dengan bertahmid kepadanya. Bi anna lakal hamd. Kemudian ada juga disebut la ilaha illa huwa al-mannan. La ilaha illa anta al-mannan.
Ini tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, "Wa ma ahaqqa dzalika bil ijabati wa a'zamahu mauqi'an 'indal mas'ul." Betapa berhaknya doa ini untuk diijabahi dan betapa agungnya atau betapa besarnya doa ini di sisi zat yang diminta, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah bab yang sangat besar dari bab tauhid yang kami telah isyaratkan sebelumnya. Barang siapa yang faham bab ini, maka sungguh Allah telah membukakan hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim kembali mengatakan, kita lihat halaman 20. Mari kita kembali kepada maksud, yaitu kita mensifati Allah dengan nama yang mengandung sifat-sifat yang banyak. Ini adalah nomor 5 tadi. Masih. Contohnya Al-Azim, yaitu yang memiliki sifat-sifat yang banyak dari sifat-sifat yang sempurna. Begitu pula As-Samad. As-Samad itu apa kata Ibnu Abbas? Ketika kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu samad? As-Samad kata Ibnu Abbas, huwa sayyidul ladzi kamula fi su'dadih. Dia adalah Tuhan yang sempurna di dalam ketuhanannya. Dia adalah pemilik atau pengatur yang sempurna di dalam kepemilikan dan pengaturannya. Kalau kita tahu ada Tuhan, ada hamba sahaya. Kalau hamba sahayanya nggak diliatin sama tuannya, bisa saja hamba sahayanya melanggar aturan dari tuannya. Tapi tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menentukan pada seorang hamba suatu ketentuan, maka tidak mungkin hamba itu akan bisa mengelak atau menghindar dari ketentuan Allah Tabaraka wa ta'ala. Berkata Abu Wa'il, siapa Abu Wa'il ini? Dia adalah Syaqiq bin Salamah al-Asadi. Dia adalah seorang yang fiqh mukhadram. Apa artinya mukhadram, Mbak? Mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW tapi belum ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu namanya mukhadram. Jadi bukan sahabat. Beliau wafat pada khilafah Umar bin Abdul Aziz. Beliau hidup 100 tahun. Ya, 100 tahun. Berkata Abu Wa'il, arti As-Samad adalah As-Sayyidul ladzi intaha su'daduh. Tuan yang sudah mencapai puncak di dalam ketuanannya. Berkata Ikrimah, alladzi laisa fawqahu ahad. Adalah zat yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Itu arti apa? As-Samad. Az-Zajjaj berkata, As-Samad artinya alladzi yantahi ilaihi su'dad faqad samada lahu kullu syai'. Dia adalah zat yang terhenti padanya semua ketuanan, sehingga semua apa saja memerlukannya. Apa saja semuanya memerlukan kepadanya. Berkata Imam Ibnul Ambari, tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa. As-Samad adalah As-Sayyidul ladzi laisa fawqahu ahad alladzi yasmudu ilaihi an-nas fi hawaijihim wa umurihim.
Dia tidak ada khilaf di antara ahli bahasa bahwasanya As-Samad adalah Tuan yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun, yang semua makhluk pasti pergi kepadanya, pasti menujunya pada setiap hajat-hajat dan perkara mereka. Makanya diambil dari kata As-Samad itu daripada samada yasmudu, yaitu mengarah kepadanya, menuju kepadanya. Jadi as-samad itu secara bahasa samada yasmudu itu artinya menuju kepada sesuatu atau mengarah kepadanya. Yang di dalam kata as-samad ini terkumpul padanya semua sifat-sifat ketuanan, sifat-sifat pemilik dan penguasa. Makanya orang-orang Arab dahulu sering menyebut pemimpin-pemimpin mereka dengan as-samad, karena terkumpulnya pada mereka hajat-hajat orang-orang banyak berhajat menuju dia. Perlu apa? Mengarah kepada dia. Jadi kalau ada orang-orang yang mulia, orang-orang tokoh di masyarakat sering dibahasakan as-samad. Itu orang Arab dahulu. Karena terkumpul padanya sifat-sifat orang yang memiliki sifat kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu yang kelima ya. Ada lagi yang keenam ternyata. Yang keenam adalah sifat. Yang sifat ini baru diketahui apabila dia digandengkan dengan yang lain. Ketika digandengkan dengan yang lain, kawin dia lahirlah makna lain. Jadi ketika ada nama Allah, ini nama Allah, ketika digandengkan lahirlah suatu sifat yang baru lagi. Contohnya Al-Ghani Al-Hamid. Sering kita dengar kan kata Al-Ghani Al-Hamid. Al-Ghani yang maha kaya, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Afu Al-Qadir. Al-Afu yang maha pemaaf, Al-Qadir yang maha menentukan atau berkuasa, Al-Hamid Al-Majid. Al-Hamid yang maha terpuji, kemudian Al-Majid adalah zat yang maha agung atau maha mulia tadi. Demikianlah secara umum pada nama-nama Allah apabila digandengkan, biasanya dia mendatangkan makna baru lagi yang menambah keagungan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Seperti contohnya ketika dikatakan Allah Al-Ghani Al-Hamid. Al-Ghani itu saja sudah nama yang sempurna, yang maha kaya. Ini sudah sempurna. Ditambah lagi Al-Hamid, yang maha terpuji, ya, sempurna pada perbuatan, pada zat, pada sifat-sifatnya. Baginya segala pujian dari kemahakayaannya dan dari keterpujiannya. Ketika dia tergabung, maka dia bertambah sempurna lagi. Ketika Al-Ghani dan Al-Hamid itu digandengkan. Begitu pula Al-Afu Al-Qadir, Al-Hamid Al-Majid, Al-Aziz Al-Hakim, itu sering digandengkan. Kalau sudah digandengkan, maka dia lebih sempurna daripada dia tidak digandengkan. Nah, inilah yang ke-6 ya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita lanjutkan masih pada sifat yang ke-6 ini. Kita lihat halaman 22.
Adab di bawah ya, di bawah, di baris yang terakhir. Adapun sifat yang mengandung peniadaan yang sempurna dari diri Allah, ini tidak termasuk dari sifat-sifat Allah kecuali apabila dia mengandung penetapan. Seperti contohnya Allah itu Al-Ahad, Allah itu Esa. Dia mengandung arti keesaan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Di dalam rububiyah, yaitu rububiyah apa? Penciptaan, kekuasaan atau kepemilikan dan pengaturan. Serta keuluhiyahan Allah, keilahiyahan Allah, keberhakan Allah satu-satunya yang diibadahi. Contohnya As-Salam, Allah itu dikatakan As-Salam karena mengandung arti Allah itu berlepas diri dari setiap kurang, yang mana ini lawannya adalah sempurna Allah itu. Begitu pula berita tentang Allah dengan ditiadakan diri Allah dari diri Allah sesuatu, itu adalah apabila dia mengandung ada yang ditetapkan. Contohnya Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ini berita. Allah itu tidak tidak dihampiri atau Allah itu tidak dihampiri oleh kantuk dan tidur. Ini mengandung arti kesempurnaan hidup Allah dan kemaha sendirian Allah, di mana Allah itu berdiri sendiri, tidak dihidupkan oleh sesuatu apapun. Itu maksud daripada la ta'khudhu sinatu wala naum, untuk menetapkan kesempurnaan hidup Allah dan kemaha berdiri sendiriannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memerlukan siapapun. Ketika dikatakan Allah itu, Allah mengatakan wa ma massana min lughub, kami tidak disentuh sedikit pun dari rasa capek, rasa letih. Ini mengandung arti kebalikannya, sempurnanya kemampuan Allah. Sempurnanya kemampuan Allah. Sempurnanya kekuasaan Allah. Allah mampu atas sesuatu sempurna sampai tidak ada letihnya sama sekali. Beda dengan makhluk. Bisa sesuatu tapi masih ada letihnya dan sebagainya. Seperti Allah katakan juga wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarrah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa terlewat dari Allah walaupun sekecil dzarrah. Dzarrah itu sering ditafsirkan adalah namlah saghirah, semut kecil. Walaupun sekecil semut kecil. Ini menunjukkan kebalikannya. Bukan itu, jangan sampai di situ saja. Ketika kita mendengarkan kata seperti ini, ada yang terkandung di baliknya apa? Kesempurnaan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Begitu juga ketika Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Ini menunjukkan kesempurnaan kesomatan Allah. Allah itu kan adalah as-samad tadi, Tuhan, ya, pemimpin yang sempurna kepemimpinannya dan kekayaannya. Jadi di situ ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad, jangan hanya sampai kepada Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, sudah selesai. Enggak. Apa yang terkandung dari itu? Allah itu sempurna ketuanannya, sempurna kepemimpinannya, sempurna kemahakayaannya, tidak memerlukan siapapun. Makanya enggak perlu punya anak.
dan enggak perlu dilahirkan dan juga tidak dilahirkan. Begitu pula ketika Allah katakan la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa ditangkap oleh pandangan-pandangan. Artinya menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk ini, yaitu tidak bisa meliputi semua yang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah mendasar pada semua yang seperti ini. Jadi apa yang dinafikan dari Allah, ditiadakan dari diri Allah, itu pasti mengandung arti lawannya itu sempurna. Ya, lawannya itu sempurna. Maka dalam kaidah yang ke-6 ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa yang termasuk dalam pembahasan berita tentang Allah itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita ngomong nama dan sifat Allah itu khusus. Adapun kalau kita bicara tentang berita tentang Allah itu lebih umum, lebih besar cakupannya. Jadi kalau ada suatu suatu lingkaran, di dalam lingkaran ini adalah bab tentang pemberitaan tentang diri Allah di sini. Kemudian di dalamnya baru sifat. Di dalam sifat ada lagi nama Allah. Seperti contohnya berita tentang Allah. Allah itu syai'un. Allah itu sesuatu. Betul apa tidak kalau kita beritakan Allah itu syai'un? Boleh. Tapi kalau kita katakan apakah Allah itu namanya syai'un? Nah. Allah itu maujud. Allah itu ada. Ini pemberitaan. Tapi dia bukan nama Allah. Makanya tidak tepat apabila seseorang mengatakan memberi nama anak Abdul Maujud. Ya, karena dia pemberitaan saja, bukan sifat atau bukan sebagai nama bagi Allah. Begitu pula Al-Qaim binafsihi, yang berdiri sendiri, itu berita tentang Allah, bukan sifat Allah. Dia pemberitaan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberitakan dirinya tentangnya. Dan ini tidak termasuk dari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang agung. Yang kedua, sifat Allah tabaraka wa ta'ala itu terbagi kepada yang sempurna. Namanya sifat itu terbagi menjadi sempurna dan kurang. Setiap sifat itu biasanya terbagi kepada yang sempurna dan yang kurang. Yang ini tidak masuk secara mutlak ke dalam nama-nama Allah. Kalau ada suatu sifat yang sifat itu terkandung padanya sisi sempurna, pada satu sisi ada sisi kurangnya juga. Yang seperti ini tidak bisa dimutlakkan atau disebut begitu saja dia dari nama Allah. Akan tetapi dia itu dikatakan itu dari nama Allah dari sisi kesempurnaannya. Dia itu dikatakan Allah demikian. Kita katakan Allah demikian dari sisi kesempurnaannya. Contohnya Allah dikatakan murid, berkehendak. Kalau berkehendak manusia juga bisa berkehendak. Berkehendak bermaksiat, berkehendak jahat. Maka tidak boleh dikatakan begitu saja Allah itu murid. Tidak boleh. Murid apa dulu? Ya. Murid pengen apa dulu? Harus dilihat kepada sisi kesempurnaan Allah. Begitu pula al-fa'il. Allah itu yang melakukan. Atau Allah itu as-sani', yang membuat. Ini semua tidak masuk dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak benar orang yang menyebut Allah itu as-sani' begitu saja. Atau Allah itu al-fa'al.
Afwan, Allah itu al-fa'il. Itu tidak benar. Bahkan Allah itu al-fa'al, yang maha berbuat. Ya, keinginan, perbuatan, membuat, itu di dalamnya itu ada sisi kesempurnaan dan ada sisi kurang. Sehingga tidak boleh ini diitlakkan begitu saja. Kalau dia sebagai berita boleh, tapi harus digiring kepada arti yang sempurna. Begitu pula yang ketiga, tidak mesti ketika memberitakan tentang Allah Allah memberitakan tentang dirinya, Allah umpamanya memberitakan dirinya melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatunya itu terikat dengan satu kata yang lain, maka tidak diambil darinya nama Allah dari itu. Seperti ada sebagian orang-orang belakangan melakukan hal itu, seperti ada yang mengatakan Allah itu al-mudil, yang menyesatkan. Ini tidak benar, karena Allah mengatakan Allah itu menyesatkan siapa yang layak untuk disesatkan. Kalau Allah dikatakan al-mudil atau al-fatin, al-makir, ini tidak benar. Harus kalaupun diberitakan juga, disebut juga, harus disebut siapa yang menjadi objek daripada penyesatan tersebut. Karena itu semua sesuai dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimutlakkan begitu saja. Ya. Sehingga apabila ada suatu kata yang Allah beritakan Allah melakukan ini dan ada pengikatnya, umpamanya mudillu ini, menyesatkan ini dan itu, maka enggak boleh itu dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, dia adalah a'lamun wa awsaf. Dia adalah menunjukkan zatnya Allah, satu sisi juga dia adalah sifatnya Allah. Walaupun dia sifat Allah, dia tidak menafikan itu adalah zatnya, menunjukkan zatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Beda dengan hamba. Ketika hamba dikatakan dia punya sifat ini, itu belum tentu dia itu yang dimaksud, bisa jadi yang lain. Contohnya, itu dia orang dermawan. Itu orang dermawan. Bisa jadi yang dimaksud orang dermawan adalah orang itu namanya Abdullah, itu namanya Abdul Mannan, umpamanya itu Abdul Hamid. Itu semuanya orang-orang yang dermawan. Tidak ada yang mana yang dimaksud dari kata-kata ini? Nggak tahu. Yang jelas itu sifat orangnya yang mana belum ditentukan. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi sana. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala ketika disebut nama Allah, dia adalah menunjukkan Allah saja dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dikatakan ini orangnya suka berlemah lembut, tidak kasar. Itu tidak hanya dia, ada yang lain-lain lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan nama Allah umpamanya Al-Hamid, itu hanya Allah saja. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid dengan nama yang seperti ini maksudnya. Dengan kesempurnaan Al-Hamad. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Yang kelima, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki petunjuk. Di antaranya nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan tentang zat dan sifat Allah secara langsung dari nama itu. Dia menunjukkan zat dan sifat Allah sendiri.
Kemudian juga yang kedua, menunjukkan kepada salah satu dari keduanya secara terkandung, kemudian dia menunjukkan kepada sifat yang lain secara keharusan, konsekuensi. Yang keenam, ini bagaimana contohnya ini Ustaz? Contohnya Al-Hayy. Allah itu Maha hidup. Kita lihat contohnya di bawah. Allah itu Al-Hayy yang Maha hidup. Ini menunjukkan kepada zat Allah dan juga menunjukkan kepada sifat kehidupan secara langsung dari kata Al-Hayy itu. Tapi dia mengandung kepada zat saja atau kepada sifat kehidupan saja dari sisi kandungan. Begitu juga dia menunjukkan kepada arti Al-Qudrah, kemahamampuan, as-sama', mendengar, melihat, mengilmui, mengetahui sesuatu dari sisi al-luzum, keharusan, dari sisi konsekuensi. Kalau Allah itu Maha hidup, berarti masa enggak dengar, masa enggak ngelihat? Pasti dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Inilah petunjuk dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna itu memiliki dua sisi. Yang pertama dari sisi zat, yang kedua dari sisi sifat. Fahiya bi'tibaril awal mutaradifah wa bi'tibaril tsani mutabayinah. Kalau kita lihat nama-nama Allah itu kan banyak Pak ya. Ada Al-Hamid, ada Al-Karim, Al-Wadud, Al-Fattah, Al-Alim. Kalau ditinjau dari sisi zat, semuanya itu sama. Al-Hamid, Al-Karim, Al-Mannan. Itu semua itu nama-nama untuk satu. Itu semuanya satu. Kalau dilihat dari sisi zat Allah. Allah itu satu kan? Berarti ketika kita sebut Al-Hamid, Al-Mannan, kemudian Al-Karim, Al-Malik, Al-Aziz, itu satu. Tapi kalau ditinjau dari sisi sifat, maka nama-nama itu berbeda-beda. Nama-nama itu berbeda-beda. Kalau ditinjau dari sifat yang terkandung pada masing-masing nama itu, maka nama-nama itu berbeda-beda. Tapi kalau ditinjau siapa pemiliknya nama-nama ini, maka semua dari nama-nama itu satu. Jadi ketika kita katakan Al-Hamid, dialah Al-Karim, dialah Al-Wadud, dialah Al-Fattah, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat tentang faedah dan kaedah-kaedah di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang ketujuh ya. Kaedah yang ketujuh dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Kita sudah sampai kepada halaman ke-26. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, halaman-halaman berikutnya. Barakallahu fikum. Ya. Kiranya sampai di sini tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.